Soal nomor 15, ini ada cerita tentang kolam ikan. Pak Abo ingin membuat kolam ikan dengan dasar kolam berbentuk lingkaran berdiameter 420 cm. Kalau diameternya 420 cm, berarti kan jari-jarinya dibagi duanya ya, setengah ya. Setengahnya dari 420 itu adalah 210 cm. Kalau kita ubah ke meter, ini adalah 2,1 meter. Oke. Lalu kedalaman kolam itu 2 meter. Untuk mengisi air dalam kolam tersebut, ia akan mengandalkan keran air dengan debit itu 308 liter per menit. Nantinya kolam tersebut akan diisi ikan koi dengan jumlah 8 ikan per 10 liter air, yang mana ia akan membeli ikan koi yang harganya Rp3.000 per 4 ekor ikan. Untuk mempercantik kolam, rencananya kolam tersebut akan dicat warna biru, yang mana harga catnya Rp75.000 per 5 kg. Nah, dari 1 kg cat tersebut dapat digunakan untuk mengecat bidang dengan luas 1 meter persegi. Pertanyaannya adalah, jika mula-mula air dalam kolam tersebut kosong, jadi kolamnya kosong nih, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air dalam kolam tersebut sampai penuh. Kolamnya, alasnya bentuknya lingkaran ya, terus kedalamannya 2 meter, jadi kira-kira bentuknya tuh tabung gitu kan. Ya, jadi dasarnya itu lingkaran, tutupnya juga nggak pakai tutupnya, namanya kolam, tapi yang jelas dia punya atap gitu kan. Permukaan atasnya juga bentuknya lingkaran dengan luas itu pi r kuadrat. Terus alasnya juga luasnya pi r kuadrat. Terus ini ada tingginya gitu. Untuk dindingnya nih, selimutnya ini yang tengah-tengahnya itu luasnya itu adalah 2 pi rt gitu kan. Tapi di sini hanya menentukan waktu yang dibutuhkan. Berarti kita bisa pakai debitnya ya. Debit air itu adalah volume dibagi waktu. Jadi untuk menghitung waktu, kita bisa dengan cara volume dibagi debitnya. Debitnya udah ada. Debitnya berapa sih tuh? 308 liter per menit. Belum ada volumenya tapi, berarti kan langkah pertama kita harus hitung dulu volumenya, yaitu volume tabung ya. Volume tabung itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi pi r kuadrat kali T. Pi-nya bisa pakai 22 per 7. R-nya itu kan 2,1. Saya mau tulisnya 21 per 10 gitu ya. Terus dia dikuadratkan, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya itu adalah kedalaman kolamnya. Kedalamannya adalah 2 meter, jadi tingginya adalah 2 meter gitu. Kali 2 nih sini, berarti kan jadinya 22 per 7 dikali, biar gampang nih 21 per 10 kali 21 per 10 gitu aja. Terus dikali 2. Nah, 21 bisa dibagi 7, yaitu 3. Gitu ya. Terus berarti 22 kali 3 itu 66. Terus dikali 21 dikali 2 itu 42. Habis itu per 100. Nah, hitung dulu nih. 66 dikali 42 ya. Sama dengan berapa? 2772, tapi masih ada per 100. Kenapa ada per 100? Karena 10 kali 10. Terus dibagi 100, ini tuh jadinya 27,72. Tapi satuannya di sini meter kubik. Ya, masih belum sama nih dengan satuan si debitnya. Debitnya itu mintanya liter. Liter itu setara dengan apa? Ada yang tahu nggak? Liter itu setara dengan desimeter kubik. Jadi yang ini nih kita ubah aja. Dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1 tangga. Berarti dikali 1000 ya. Jadi ini besar volumenya itu adalah 27.720 liter. Oke. Nah, jadi waktunya itu sama dengan 27.720 dibagi 308. Maka T sama dengan 9
menit ya. Nah, pilihannya tapi maunya dalam jam. 90 menit itu sama dengan 1,5 jam, ya kan? Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 16. Berdasarkan informasi di atas, beri tanda checklist pada pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Jawaban boleh lebih dari satu. Pernyataan pertama, luas dasar kolam yang akan dibuat Pak Abo adalah 13,86 meter persegi. Tadi kolamnya itu berbentuk tabung ya, dengan dasarnya itu adalah lingkaran. Nah, berarti kan hitung luas lingkaran. Luas lingkaran itu tadi PR kuadrat. Jadi di sini luas alasnya itu sama dengan PR kuadrat. Pi-nya adalah 22/7. Terus tadi jari-jarinya itu adalah 2,1 meter ya. Berarti di sini dikali dengan 21/10 tapi dikuadratkan. Jadi dikali lagi dengan 21/10. 21 bisa dibagi 7 yaitu 3. Di sini tuh berarti 22 kali 3 jadinya 66. Lalu dikali 21/10 kali 10 itu 100. Nah, ini hasilnya adalah 13,86 meter persegi. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kemudian yang kedua, luas dinding kolam yang akan dibuat Pak Abo adalah 26,40 meter persegi. Nah, luas dinding ini berarti yang di tengah-tengah ini ya. Tapi nanti melingkar gitu kan dindingnya. Ya. Jadi, menghitung luas selimut tabung. Tadi selimut tabung itu adalah 2 PRT. Berarti di sini luas selimut sama dengan 2 PRT. Lalu 2 kali 22/7 dikali R-nya adalah 21/10. T-nya adalah kedalaman kolamnya yaitu 2 meter. 21 bisa dibagi 7 yaitu 3. Di sini tuh berarti 2 kali 22 yaitu 44 dikali 3 kali 2 ini 6 kemudian per 10. Nah, ini hasilnya adalah 26,4 meter persegi. Di sini tulisannya 26,40 sama aja ya. Berarti pernyataan yang kedua benar. Yang ketiga, luas permukaan kolam yang akan dicat oleh Pak Abo adalah 39,40 meter persegi. Nah, permukaan yang dicat itu kan pasti alas sama dindingnya ya. Kalau atasnya kan nggak mungkin karena kolam ya atasnya berarti kosong gitu. Lubang gitu kan, yang atasnya lubang, jadi nggak perlu dicat. Yang dicat itu hanya dasar dan dinding. Jadi kita jumlahkan aja nih mereka berdua. Ya, 13,86 terus ditambah dengan 26,4 berapa nih? Ini 6, kemudian 12. Ini 9 tambah 1 10. Di sini jadinya 4. Harusnya luasnya adalah 40,26 meter persegi. Nah, sedangkan di soal segini berarti pernyataan yang ketiga salah. Jika Pak Abo ingin menutup bagian atas kolamnya, maka ia membutuhkan terpal seluas 13,86 meter persegi. Ini benar ya, karena alas sama atap itu pasti luasnya sama. Tadi kan luas alas itu 13,86 dari pernyataan yang pertama ini kan. Jadi pasti luas tutupnya juga 13,86. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Nomor 17, diketahui X sama dengan sin alfa ditambah akar 3 sin beta, Y sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta. Jika nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah A plus B akar 3, maka nilai A plus B sama dengan... Ini karena yang ditanyakan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Berarti si masing-masing dari ini ya harus kita kuadratkan dulu. Pertama untuk X kuadrat itu kan sama dengan berarti apa? Sin alfa ditambah akar 3 sin beta. Terus ini dikuadratkan gitu. Kita pakai konsep aljabar aja ketika A plus B kemudian dikuadratkan. Ini tuh A kuadrat ditambah 2 kali A kali B berarti 2AB terus ditambah sama B kuadrat.
Nah, artinya di sini X kuadrat bentuknya itu menjadi sin kuadrat alfa, terus ditambah 2 kali sin alfa kali akar 3 sin beta. Jadinya 2 akar 3 gitu ya, sin alfa kali sin beta. Terus yang belakang jadinya ditambah akar 3 dikuadratkan itu 3, kemudian sin kuadrat beta. Lakukan hal yang sama untuk Y juga, jadinya Y kuadrat itu sama dengan cos alfa ditambah akar 3 cos beta dikuadratkan, ya kan? Y kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 cos alfa cos beta terus ditambah 3 cos kuadrat beta. Setelah itu yang diminta kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti ini dan ini kita jumlahkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini ditambah nih masing-masing sukunya. Itu. Jadi saya mau menjumlahkannya dengan cara menjumlahkan masing-masing suku. Supaya dapat bentuk identitas, tujuannya gitu. Jadi yang paling depan itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ya kan? Nah, ini depannya tuh 2 akar 3 sama, tapi bentuk belakangnya beda nih. Sin alfa sin beta sama cos alfa cos beta. Jadi 2 akar 3-nya mau saya keluarin gini, 2 akar 3 kemudian dikurung. Nah, di dalam kurungnya itu adalah sin alfa sin beta terus ditambah cos alfa cos beta. Terakhir nih, yang belakang ini sama kan ya, 3. Berarti 3-nya mau saya keluarin dari kurung. Gini. Berarti dalamnya itu adalah sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita cocokkan nih dengan identitas trigonometri. Ya, ada yang ingat nggak? Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kan berarti ini ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, ini kan berarti 1. Gitu kan? Terus ditambah 2 akar 3. Nah, ini identitasnya itu apa? Jadi ada yang namanya identitas jumlah dan selisih dua sudut. Ada bentuk cos alfa kurang beta, ya. Jadi cos alfa kurang beta itu bentuknya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah, ini kan sama tuh bentuknya ya, cuma beda penempatan aja. Kalau yang di sini kan sinnya di depan, ini cosnya di belakang. Tapi kan kalau penjumlahan sama aja gitu ya. Jadi cos ditambah sin itu bisa diubah jadi bentuk cos tapi dikurang sudutnya. Berarti di sini tuh 2 akar 3 dikali cos dalam kurung alfa kurang beta. Nah, terakhir yang paling belakang ini sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta, balik lagi ke identitas ini. Nilainya adalah 1, tapi ada 3 di sini. Berarti ditambah 3 kali 1, yaitu 3. 3 yang di sini sama 1 bisa dijumlahin. Berarti bentuk sederhananya adalah 4 ditambah 2 akar 3 cos alfa min beta. Terus sampai di sini kan katanya jika nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah A plus B akar 3. Nah, cos itu nilai maksimumnya adalah 1 ya. Terus minimumnya adalah min 1. Ya kan? Ini untuk maksimum, ini untuk minimum. Berarti untuk menentukan nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini bisa kita anggap 1. Sehingga diperoleh bentuk A plus B akar 3 itu adalah 4 ditambah 2 akar 3 gitu. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 2 gitu kan. Yang ditanya adalah nilai A ditambah B sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6.
Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.